Racikan Berita 1. Bun, ini kan lagi rame nih ya masalah Prabowo memberikan abolisi kepada atau melembong sedangkan amnesti diberikan kepada Hasto dan PDIP. Ini jadi rame nih Bu, jadi rame dan membuat orang-orang kok bicara seperti ini jadi simpang siur. Nah sebagai orang pakar hukum dan pengacara tahu tentang apa yang menjadi perbedaan yang membuat orang jadi marah, kesal dan pro dan kontra itu terbangun dalam penentuan hukum. Dalam segala hal pro kontra itu pasti ada. Di sini kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Prabowo karena di Indonesia ini panglima tertingginya kan adalah hukum dan Pak Prabowo adalah panglima di negara ini, harus mengikuti peristiwa-peristiwa hukum yang tidak jelas. Di dalam perkara Tom Lembong maupun Pak Hasto yang memberikan amnesti, abolisi yang bertujuan membebaskan dari segala tuduhan hukum itu sudah tepat. Kenapa? Kita harus tahu dalam dakwaan, dalam putusan yang disampaikan oleh hakim terhadap Tom Lembong bahwa tidak dapat dibuktikan atau tidak terbukti dia melakukan korupsi itu, dianggap dia hanyalah memperkaya orang lain. Nah, sejauh mana pendalaman memperkaya orang lain ini? Memang dalam korupsi itu berbunyi memperkaya diri sendiri atau orang lain dan atau orang lain. Nah, nggak mungkin. Sekarang kita harus pakai logika. Ketika kita tidak mampu memperkaya diri, sementara orang lain kita perkaya, itu mustahil. Sekali lagi kita menyampaikan, Tom Lembong aja kehidupannya kita mengerti. Dan dalam hal ini ada rentetan peristiwa hukum, yaitu instruksi dari Presiden. Kemudian Tom Lembong tidak melakukan untuk memperkaya diri. Kalau memang ada memperkaya orang lain dengan yang disampaikan di dalam putusan itu, tentu ada pembuktian seperti apa yang memperkaya orang lain yang dilakukan Tom Lembong. Jadi ini kan tidak ada kepastian hukum. Jadi seakan-akan saat ini kita tahu hakim yang mulia, walaupun saya tidak sepakat bahwa hakim wakil Tuhan di muka bumi, karena hakim, karena Tuhan sendiri tidak pernah memberikan wakilnya di muka bumi ini. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan di sini terhadap Tom Lembong sudah tepat apa yang terjadi dan yang dilakukan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden kita, karena supaya muka hukum di mata bangsa ini maupun di dunia terlihat jelas dan pasti, karena hukum ini butuh proses dan butuh kepastian hukum itu sendiri. Pun ada satu yang sangat menarik dalam isu itu, Tom Lembong dalam persidangan mengatakan bahwa ini adalah kebijakan Presiden sudah bertambah. Setelah dia berikan abolisi, Jokowi ngomong bahwa ya itu perintah saya, secara hukum gimana dulu. Nah, kembali ke pasal 1. Sesalah-salahnya kita salah adalah yang ketua atau yang memerintah kita itu tidak bisa disalahkan, tetap yang kita yang disalahkan. Nah, dalam hal ini sebagai instruksi itu kan perjalanan kita dalam suatu pekerjaan, idealis kita ke atasan atau kita harus patuh terhadap atasan, sekalipun kita tidak harus patuh ketika dia suruh terjun ke jurang. Namun dalam hal ini Tom Lembong kan sudah punya mindset atau mengerti dalam perkara ini bahwa ini tidak membahayakan atau tidak melanggar
dan dia dapat mempertanggungjawabkan. Sekarang kita melihat di fakta persidangan bahwa Tom Lembong tidak dapat dibuktikan memperkaya diri sendiri. Bu, satu, bagaimana tanggapan Bunda tentang kebijakan atau keberanian Prabowo dalam memberikan? Saya rasa sudah sangat tepat, dan juga kepada Pak Hasto juga sangat tepat. Kenapa? Pak Hasto kan diduga ya, dan di sini menyampaikan bahwa dia diduga ada melakukan korupsi. Nah, apa yang dapat dibuktikan dengan dugaan itu? Putusan hakim seperti apa? Putusan hakim 3,5 itu dengan hanya menyampaikan mens reanya ada, itu tidak etis juga. Seakan-akan hakim juga pesanan. Sekarang kan banyak kejadian. Jadi kita sebagai penegak hukum meragukan hakim. Sementara kita butuh hakim yang netral dan bijaksana dalam hal ini. Nah, kalau mens rea itu kan adalah niat, ada niat jahat, itu yang dikatakan mens rea. Niat belum tahu telah dilakukan. Contoh, ada yang melaporkan dulu waktu jadi MPR, Pak Amin Rais melaporkan kepada Polri bahwa dia diancam akan dibunuh. Itu kan baru perkataan, niat belum dilakukan. Nah, ini juga harus kita logika juga dalam berbicara. Kalau memang niat belum terjadi, hukum belum bisa bertindak dan bersikap. Nah, kalau dapat dibuktikan, baru hukum bisa bertindak. Jadi jangan kadang-kadang dalam pemutusan ini logika itu kurang dijalankan. Rentetan peristiwa dari mulai gugatan, tuntutan, dakwaan sampai putusan itu tidak nyambung bagi mereka, seperti pakai mata kuda. Ya, kenapa? Yang penting ini harus diputuskan pidananya. Jadi tidak memikirkan hal-hal seperti kejadian Rasman. Terjadi peristiwa hukum. Rasman seorang pengacara, ada klien yang mengaku dilecehkan atau diperkosa. Kemudian dibantu. Kemudian mereka yang memperkosa dengan berdua itu mungkin berdamai atau ada deal-deal. Kemudian menyatakan tidak ada pelecehan. Nah, di fakta persidangan dia diakui dia dilecehkan. Dia sudah saksi, kesaksian dan fakta semua, dia menyatakan bahwa dia tidak sanggup untuk menceritakan karena perlakuan Hotman Paris itu sangat bahaya, sangat membuat dia tertekan. Dan kesaksian yang fakta sekali yaitu ketika dia menangis datang ke Kementerian PPA. Kementerian PPA menyatakan benar, dia menyatakan dia dilecehkan. Salahnya di mana? Sesuai SK 3 Menteri, jika benar apa yang disampaikan tidak terjadi fitnah, berarti tidak ada hubungan hukum. Karena itu kenyataannya ada. Itu SK 3 Menteri yang harus kita hormati. Jadi jangan aturan dan peraturan mengalahkan hukum dan KUHP itu sendiri. Ini yang menjadi rancu. Ini yang dinyatakan carut marutnya saat ini hukum kita. Oh, berarti Bunda melihat carut marut hukum ini yakin nggak bahwa ini adanya sebuah keadilan tidak sudah dengan carut marut hukum kita ini, pendapat Bunda gimana? Nah, sesuai pesanan indikasi hukum ini dianggap siapa punya target, bukan berjalan dengan naluri dan etik hukum itu. Etik hukum itu apa? Makanya apalagi juga JPU ya, kadang-kadang berkolaborasi dengan hakim. Indikasi ya, dan ini ada yang sudah terjadi. Jadi keraguan kita aja yang paham hukum bisa dipelintir, apalagi orang tidak paham hukum, orang awam. Jadi mereka pasrah. Jadi untuk apa keadilan ini?
Untuk apa hukum ini? Sementara pencari keadilan tidak mampu memberikan apa yang diharapkannya. Ini ada kasus ini sudah jadi tersangka di polisi. Tapi kebiasaan yang ini malah tidak paham. Ini sama kayak artikel ke Matutina. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini kan pesanan lagi di atas kekuasaan. Pesanan itu indikasi bagi saya dalam hal ini ada dua. Mungkin pesanan kekuasaan atau pesanan melalui pembiayaan ya. Mereka bayar untuk supaya ini berjalan dengan sesuai dengan diinginkannya. Tentu hakim tidak menjalankan logika, tidak berjalan seperti apa yang sumpahnya sendiri dilanggarnya. Nah, begitu juga jaksa, ada pesanan kadang kala dengan kekuasaan, dengan budget atau pendanaan. Di sini kalau ini dilakukan, ini benar-benar melanggar hukum. Orang yang masih dinyatakan terdakwa, tersangka, sudah langsung ditahan. Ini sudah diputus, kok tidak ditahan, tidak dieksekusi. Ada apa dengan orang ini? Kita harus memberikan ganjaran terhadap jaksa, hakim yang sudah memutuskan jaksa tidak menahan. Hakim juga harus kontrol dong. Dia sudah memberikan putusan, kenapa dia tidak memberi teguran terhadap jaksa bahwa ini harus ditahan. Nah, semua ini berentetan ya, indikasi kemungkinan kita jangan-jangan ada hal di sebalik ini. Jadi sekali lagi, kalau hukum sudah seperti ini, negara ini menjadi seperti apa? Jadi kita bangga saat ini Pak Prabowo yang orang yang kita anggap adalah negarawan selalu mengagung-agungkan demi rakyat, demi bangsa, dia ada menjadi presiden. Semua Habib ulama berdoa 2019 untuk Habib jadi presiden. Doa itu pun dicabut. 2024 dia jadi presiden. Oke, ada sebab akibat semuanya. Jadi presidennya mungkin ada jasa, ada budi yang ditanamkan kepada Pak Prabowo. Ingat Pak, budi itu ketika Firaun membesarkan Nabi Isa, Nabi Musa ya, itu kan dia sebagai orang yang dibesarkan, itu budi loh Pak, budi loh. Tapi budi itu ketika melanggar pada norma hukum dan norma kehidupan, norma beragama, berbangsa, kita harus buat eksekusi langsung. Tidak ada. Kenapa Pak Prabowo terlalu banyak pertimbangan kepada Pak Jokowi, indikasi dari mata hukum kita maupun bangsa ini. Pak Prabowo, dia adalah panglima. Dia bisa atur semua hukum di bangsa ini. Hakim jaksa. Kenapa dia takut tersandra oleh seorang Jokowi? Indikasi ya Pak. Jadi lakukan apa yang terbaik demi bangsa. Bukan demi kepentingan seseorang atau yang telah memberikan budi kepada Bapak. Atau seandainya pun Bapak tersandra dalam perkara hukum ini, Bapak adalah pemutus. Oh, takut Bapak untuk supaya tidak diintervensi oleh Jokowi. Ini indikasi dari masyarakat bawah ya Pak ya, Pak Presiden ya. Nggak bisa. Rakyat punya mata, punya hati dan berpikir. Sekarang kita sinkronkan pikiran, hati dan mulut itu harus kita sinkronkan jika kita selamat dalam dunia dan akhirat. Ini kesempatan Bapak. Selagi jadi presiden, kami masih mengharapkan dan berapresiasi terhadap Bapak untuk mencari keadilan demi seadil-adilnya. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih semuanya. Silver harus ditahan. Udah. Kalau ada 3 tersangka dari keputusan dari Polsek, oke, menjadi tersangka ada 3 orang, tiba-tiba sampai ke kejaksaan, yang 2-nya nggak kelihatan.
yang didakwa cuma satu. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini termasuk strategi untuk itu indikasi ke sana? Ataukah ini memang harus seperti itu menurut Anda sebagai orang hukum? Nggak ada seperti itu. Begini, kalau kita tersangka 3 orang, yang 2 dilepas, yang 1 dijadikan tersangka dan dilanjutkan perkaranya, itu juga udah masuk angin, itu juga udah pesanan. Tersangka itu harus dibuktikan di dalam gelar perkara atau persidangan bahwa di SP3 nggak bisa dihilangkan. Jadi harus ada SPDP-nya bahwa perkara ini dihentikan demi hukum. Nggak bisa dihilangkan begitu saja. Jangan mempermainkan hukum. Karena kita selaku manusia atau bangsa yang membayar pajak taat hukum harus mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Racikan Berita 1.